Shalom, selamat sore saudara-saudara. Kita bertemu lagi dan sore hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya ambil dari kitab Nabi Yesaya 26 ayat yang ke-20. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa mohon berkat Tuhan agar firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami akan menerima firman-Mu yang akan diberitakan. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti dan dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki lewat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, firman Tuhan dalam Yesaya 26 ayat yang ke-20 berkata demikian. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata supaya kita masuk ke dalam kamar, sama seperti yang dianjurkan oleh pemerintah kita, yaitu dengan social distancing. Social distancing itu sama dengan apa yang kita baca dari Yesaya 26 ayat 20. Himbauan, ajaan, seruan untuk tidak keluar dari rumah. Maksudnya supaya umat Tuhan itu tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada untuk keluar rumah untuk hal-hal yang lain, tetapi masuk bersembunyi barang sesaat. Tuhan mau supaya kita, saudara-saudara sekalian, itu diam di rumah. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus diam di rumah? Karena jelas kita tahu bahwa situasi keadaan menunjukkan kepada kita bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan keselamatan orang atau manusia. Dengan adanya COVID-19. Nah, itu sebabnya dihimbau saudara-saudara tetap tinggal di rumah seperti firman Tuhan. Nah, kalau kita melakukan apa yang dikatakan diam di rumah, itu sama artinya dengan kita sebagai umat Tuhan berlaku bijak. Sebab firman Tuhan katakan orang bijak berhati-hati dalam menjauhi kejahatan. Itu orang bijak menjauhi kejahatan, atau kalau boleh saya katakan menjauhi situasi keadaan yang mencekam seperti sekarang ini dengan adanya virus corona. Itu namanya malapetaka. Dan di dalam ayat yang lain juga dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, apa yang katakan firman Tuhan? Bersembunyilah ia. Jadi diam di rumah itu artinya kita bersembunyi dari malapetaka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita diam di rumah, bersembunyi, tidak keluar, kemudian apa yang harus kita kerjakan selama kita diharuskan diam di rumah? Diam di rumah bukan berarti kemudian kita
tidak berbuat apa-apa, tetapi sama seperti waktu bangsa Israel di Mesir. Ketika Tuhan menulai Mesir, bangsa Israel juga disuruh, diperintah untuk tidak keluar rumah. Sebab apa? Tuhan akan menulahi Mesir. Kita bisa baca itu di dalam kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Ketika Tuhan akan menulai Mesir, umat Israel, umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, dihimbau, diminta, dianjurkan supaya jangan keluar dari rumah, tutup pintu. Dan itu memang dalam kitab Keluaran dikatakan setiap rumah yang ada tanda darah akan dilewati, tidak akan ada kematian. Tetapi yang kita perlu tahu, itu kita harus taat sama seperti Israel di Mesir. Jangan keluar. Kita harus pakai tanda darah dalam hidup kita. Dan juga kalau kita tinggal di rumah atau diam di rumah, Israel ketika ada di dalam rumah, pintu ditutup, apa yang diperbuat? Mereka makan Paskah. Keluaran 12 ayat 21. Mereka makan Paskah. Nah, apa artinya makan Paskah? Artinya makan Paskah, kita tahu bahwa yang dimaksudkan makan Paskah itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Ya, kenapa saya katakan bersekutu dengan Tuhan? Sebab yang disembelih itu anak domba Paskah itu sebenarnya adalah menunjuk tentang Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus dikatakan bahwa domba sudah tersembelih, yaitu Kristus. Jadi makan Paskah artinya kita bersama-sama satu keluarga, kemudian kita bersekutu untuk makan Paskah, makan firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan, dan juga berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itu yang dimaksud makan Paskah. Jadi walaupun tinggal di rumah, kita dikatakan seperti orang sembunyi, namun masih ada aktivitas kegiatan yang harus kita lakukan. Diam di rumah, makan Paskah. Dan orang yang diam di rumah, makan Paskah, itu ada jaminan keselamatan daripada Tuhan. Maka dari itu saudara-saudaraku, ya, biarlah situasi yang seperti ini kita tidak perlu takut, jangan khawatir, ya. Kita jangan takut dan jangan khawatir. Kita punya Tuhan. Domba Paskah telah tersembelih. Itulah Kristus. Kita nikmati satu persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan. Itu lebih baik, dan orang yang melakukan seperti itu ada jaminan keselamatan, sama seperti ketika Israel di tanah Mesir. Pintu ditutup, orangnya makan Paskah, maka malaikat maut lewat, tidak akan membunuh orang-orang kepunyaan Tuhan. Demikian kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan firman itu Kau meteraikan dalam hati kami, sehingga firman itu akan meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami tetap menjadi kepunyaan Tuhan yang akan diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, berkati umat-Mu, lindungi umat-Mu,
jaga dan pelihara dengan kuasa-Mu, sehingga dijauhkan dari virus corona, dari hal-hal yang menakutkan, sehingga umat-Mu tetap taat dan takut hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya, amin.